أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah para sahabat sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan dan meneruskan kajian tafsir kita dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Dan insyaallah kali ini kita akan menafsirkan ayat 163 dan 164 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang atau Pengasih. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran atau pergantian malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi sesudah matinya. Maksudnya sesudah bumi itu mati, gersang, kering kerontang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membuktikan kebijaksanaan dan keluasan rahmat-Nya bagi orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu konsep ketuhanan yang sangat ringkas, padat, akan tetapi syarat dengan makna dan rahasia di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini seolah-olah ingin kembali mengingatkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita bandingkan dengan apapun, karena segala sesuatu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, dan tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Tuhan yang berhak kita sembah, Dialah Tuhan yang berhak kita cintai, dan Dialah Tuhan yang layak kita jadikan sebagai tempat bersandar, tempat berharap, tempat memohon pertolongan, tempat mengadukan segala keluh kesah yang terjadi pada diri kita. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang beberapa nikmat yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang taat dari golongan orang-orang yang beriman, akan tapi juga
dibingkiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang membangkang, orang yang menghina, demikian juga orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Dan ayat ini juga menjelaskan dan mengajarkan kepada kita tentang satu konsep kesamarataan ya, dalam bersikap dan bertindak tanduk, dalam bersikap dan bertindak tanduk. Biasanya kita, dan ini banyak terjadi ya, mungkin di antara kita ada yang mempunyai sifat penyayang, tetapi sifat penyayang itu hanya sebatas atau terbatas kepada orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang menghormati kita, atau orang yang mempunyai pola fikir dan kecenderungan yang sama dengan kita. Demikian juga mungkin kita mempunyai sifat pemberi, akan tetapi sifat pemberi kita itu terbatas oleh waktu dan ruang. Kadang kita memberi saat kita senang, tetapi tidak memberi saat kita sedang susah walaupun kita mampu untuk memberinya. Demikian juga sifat-sifat yang lain yang mempunyai keterbatasan dan bergantung kepada tempat dan situasi. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatas-batasi rahmat, tidak pernah membatas-batasi anugerah, demikian juga rezeki kepada siapapun dari seluruh golongan makhluknya. Ya, sama ada yang taat, demikian juga kepada orang-orang yang ingkar dan membangkang kepadanya. Bahkan dari sekian pengalaman hidup yang kita lalui, kita banyak menyaksikan bahwa ternyata banyak di antara orang kafir yang justru kekayaan mereka lebih melimpah ruah dibandingkan kaum muslimin. Ya, kita tidak boleh menyalahkan kaum muslimin sebagai golongan yang yang tidak diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang mengaturnya. Demikian juga kita tidak boleh terlalu memuji-muji atau tidak seimbang dalam menilai ketika kita melihat kekayaan, demikian juga keberjayaan atau keberhasilan orang-orang kafir dalam mencari dunia, karena itu juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah saat kita berinteraksi dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berinteraksi dengan cara-cara yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pedoman kita Al-Qur'an, demikian juga ajaran baginda Rasulullah SAW yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Jangan melulu kita tersekat atau kita terhijab oleh luaran dari suatu perkara. Kita diajarkan untuk menyelami, untuk mencari-cari hikmah, demikian juga rahasia yang insya Allah pada akhirnya akan semakin memahamkan kita tentang betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun terkadang cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kasih sayangnya kepada kita itu adalah dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita inginkan. Akan tapi yakinlah bahwa seluruh rangkaian takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali sebagai sarana bagi kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin memahami betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan ketetapan-ketetapan dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita masuk dalam al-munasabah bainal ayat, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang sababun nuzul. Bagi para sahabat yang ingin menyimak bacaan kitab Arabnya, silahkan buka At-Tafsirul Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada jilid yang pertama, ya, masih jilid yang pertama.
halaman 420. Suratul Baqarah ayat 163. Juz yang kedua. Jilid yang pertama dari jilid kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Sababun nuzul. An Ata'in qala nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لقوم يعقلون. وعند أبي الضحى قال لما نزلت هذه الآية وإلهكم إله واحد تعجب المشركون وقالوا إله واحد إن كان صادقا فليأتنا بآية فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. Nah, saat ini kita akan membahas tentang sababun nuzul, ayat 163 dan 164. Diterangkan bahwa ada satu riwayat dari Sayyidina Atha. Beliau berkata, ketika baginda Rasulullah SAW berada di kota Madinah setelah hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain dirinya dan Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ketika itu golongan orang-orang kafir Quraisy di Mekah terus mempertikaikan atau terus mempertengkarkan perkara ini dengan berkata, bagaimana mungkin seluruh manusia diatur atau ditadbir oleh hanya satu Tuhan saja. Ya. Jadi walaupun ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasulullah SAW berada di Madinah, akan tetapi ketika ayat ini didengar oleh orang-orang kafir, maka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, mereka protes. Mereka berkata, mana mungkin ya seluruh alam semesta yang sangat luas dan tidak seorang pun yang mengetahui cakupan keluasannya ini mampu ditadbir atau mampu diurus, diatur oleh hanya satu Tuhan. Itulah pemahaman mereka atau kerancauan pikiran mereka tentang konsep ketuhanan. Tapi mohon maaf ya para sahabat sekalian, saya mencampur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi dari pertanyaan mereka kita telah paham betapa rancau dan betapa songsangnya kalau dalam bahasa Melayu. Ya, pemahaman mereka tentang konsep ketuhanan. Mereka ingin dan mereka berharap agar Tuhan itu berbilang-bilang, seperti yang mungkin mereka masih terpengaruh dengan konsep ketuhanan yang ada pada diri mereka yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Demikian juga oleh konsep ketuhanan dari agama lain. Kalau di agama lain kan ada Tuhan angin, ada Tuhan langit, ada Tuhan air, demikian juga berbilang-bilang. Yang menjadi pertanyaannya, kalau seandainya salah satu Tuhan atau salah seorang Tuhannya nggak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Tuhan yang lain, berarti akan ada pertengkaran antara para Tuhan, dan itu kan menunjukkan betapa hinanya kok Tuhan bisa bertengkar begitu. Ya, mengajarkan peperangan, mengajarkan percekcokan, mengajarkan ketidakserasian kalau dalam bahasa Melayu. Kan itu sangat riskan, sangat tidak sesuai dengan akal pikiran sehat. Nah, hal itu juga dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 163 ini, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mereka berkata, kaifa yas'un nasa ilahun wahid? Bagaimana mungkin ya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mampu diatur oleh satu Tuhan? Ya, kalau misalnya manusia pertama, kita misalkan setiap manusia mempunyai nomor, misalnya nomor urut.
Manusia pertama ingin makan, manusia kedua ingin minum, manusia yang ketiga demikian dengan sejuta dengan semiliar keinginan. Mampukah Tuhan itu memberikan keinginan mereka sesuai dengan harapan mereka? Secara akal memang nggak mampu. Tetapi konsep ketuhanan itu kan tidak boleh kita fahami dengan akal. Akan tetapi yang berbicara pada saat itu adalah bahasa keimanan, iman, keyakinan yang memang itu merupakan anugerah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu dan tidak diberikan kepada orang yang memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dan memberikan kesesatan atau mewariskan kesesatan dalam hati mereka kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi memahami tentang konsep ketuhanan dengan iman itu anugerah. Dan mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke. Menurut Abu Duha, tatkala diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, golongan musyrikin merasa heran, takjub. Nah, seraya mereka berkata, Tuhan yang satu, maksudnya kok Tuhannya hanya satu? Ya, istifham ingkari istilahnya ya. Istifham ingkari. Bertanya tapi tujuannya bukan untuk bertanya. Ya, melainkan menunjukkan rasa takjub, ya, rasa heran. Ya. Macam pelik lah kalau dalam bahasa Melayu. Ya. Seandainya pengakuan kalian atau dakwaan ya ini benar, maka kemukakanlah kepada kami satu bukti tentang keesaan Tuhan ya yang kalian sembah, seperti itulah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr al-ayat. Nah, seolah-olah ayat 164 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabarkan dan membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur atau mentadbir seluruh alam semesta tanpa pertolongan dari siapapun. Dan ini merupakan penjelasan dan bantahan atas kekeliruan konsep ketuhanan yang ada dalam akal fikiran songsang daripada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Nah, itulah sekilas tentang sababun nuzul ya, ayat 163 dan 164. Selanjutnya akan menjadi pembahasan kita adalah wajhul munasabati awir rat ya bainal ayat. Korelasi antara beberapa ayat yang kita sedang bahas pada kajian ini dengan ayat-ayat sebelum itu. Ba'da an dzakara Allah Ta'ala fil ayati as-sabiqati halal kafirin al-jahidin li ayati Allah wa hala man katama al-ayat wa iqabahum بالطرد من رحمة الله والخلود في نار جهنم أتى ببيان سبب الكفر وهو الشرك وأراد تعالى أن يعالج دواء كفرهم بإثبات وحدانية الله بالبرهان وتعداد مظاهر رحمته وأدلة قدرته وأن الخير في اللجوء إليه وحده فقال وإلهكم المستحق للعبادة بحق هو الله الذي ليس في الوجود سواه والذي وسعت رحمته كل شيء بيده النفع والخير وهو القادر على دفع الضر والشر ولا تشركوا به شيئا سواء شرك الألوهية بأن يعتقد المرء أن في الخلق من يشارك الله تعالى أو يعينه في أفعاله وشرك الربوبية بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره تعالى الخلق والتدبير إلى غيره معه أو تؤخذ أحكام الشرائع من عبادة وحلال وحرام من غيره كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Korelasi antara beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi dengan ayat sebelumnya. Sebelum ini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan mengenai sikap orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga golongan yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh ahli kitab dengan menyembunyikan bukti-bukti kenabian baginda Rasulullah SAW atau keterangan-keterangan kenabian baginda Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, dan juga mereka menyembunyikan beberapa hukum atas dasar kepentingan dan kemaslahatan mereka. Ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, seperti itu. Jadi ada hubung kaitnya atau korelasi, ya, hubungan antara dua ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dan sebenarnya di dalam kajian ulumut tafsir kita diajarkan bahwa antara satu ayat dan ayat yang lain pasti ada korelasinya, pasti ada hubung kaitnya. Demikian juga antara satu surah dan surah yang lain, antara penghujung surah dengan awal surah berikutnya, demikian juga antara awal surah dengan penghujung daripada surah itu sendiri. Jadi Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang saling terhubung, yang saling terkait, karena memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam Al-Quran seperti itu. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya atau kalau seandainya Al-Quran itu bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi perselisihan, terjadi percanggahan antara makna ayat satu dengan ayat yang lain. Dan seolah-olah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, seorang yang mempunyai kepakaran dan keahlian dalam menafsirkan Al-Quran dari golongan para ulama telah menjelaskan, dan mereka mampu untuk menghubungkan antara setiap ayat, satu ayat dengan ayat yang lain, baik ayat sebelum dan sesudahnya, demikian juga dengan ayat yang mungkin berada pada posisi yang lebih jauh dari ayat tersebut. Jadi semuanya adalah satu kesatuan yang tunggal, yang saling berkait dan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Adapun orang yang melihat adanya keterpisahan atau adanya pembatas antara makna satu ayat dan ayat yang lain, itu sebagai bukti bahwa dia tidak seberapa paham dan tidak seberapa mengetahui tentang penafsiran dan karakter dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu ya para sahabat sekalian. Jadi tidak ada percanggahan, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada benturan-benturan antara satu ayat dan ayat yang lain. Nah, oleh sebab itu dalam memahami satu ayat, kita tidak boleh atau tidak bisa hanya terpaku oleh satu ayat itu sendiri, apatah lagi hanya merujuk kepada terjemahan-terjemahan yang ada di tangan kita tanpa memahami tentang sababun nuzulnya, al-munasabah bainal ayat wal bainas suwar, demikian juga yang lainnya. Karena itu akan menimbulkan pemahaman yang keliru dan akan menimbulkan kesan bahwa Al-Quran itu seolah-olah merupakan kitab yang mengajarkan tentang sesuatu yang tidak seimbang. Ya, seolah-olah mengesankan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang mengajarkan tentang kekerasan misalnya, kitab suci yang mengajarkan tentang pembunuhan, demikian juga yang lainnya. Itu disebabkan karena kecelaruan dalam berpikir atau ketidakseimbangan dalam memahami makna-makna ayat dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita tidak boleh memahami Al-Quran itu secara sepenggal-sepenggal tanpa memahami secara utuh. Ya, demikian juga kita harus melihat dan menyelidiki atau mengkaji sibak dan lihaknya, demikian juga siaknya, begitu ya istilah-istilah dalam ulumul Quran. Nah, banyak sekali perangkat-perangkat ilmu yang wajib kita fahami dengan baik sebelum terjun dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala an menjelaskan dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab beliau bahwa seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran
diwajibkan untuk menguasai secara mendalam 13 cabang ilmu. Di antaranya nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, demikian juga yang lainnya. Tarikhut tasyri', usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah, ulumul hadis, mustalahul hadis, jarh wa ta'dil, banyak cabang-cabangnya seperti itu ya. Dan itu wajib dipahami dengan baik dan wajib dikuasai secara mendalam. Sehingga ketika seseorang mencoba untuk memahami suatu ayat, maka perangkat-perangkat tadi itulah yang akan membantu dia, menolong dia untuk memposisikan makna ayat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh prinsip-prinsip yang ada dalam agama kita. Adapun memahami ayat secara sepenggal-penggal ataupun memotong sana sini, apatah lagi hanya sebatas berpandukan atau bersandarkan kepada terjemahan-terjemahan, maka itu akan merusak, lebih merusak dibandingkan memberikan manfaat. Ya, lebih merusak dibandingkan memberikan manfaat. Oleh karena itu, salah seorang daripada guru kepada guru kami, ya, Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ya, beliau mengatakan rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ala syekhina radhiyallahu taala, beliau mengatakan wa kullu man fassara al-Qur'ana ma' jahlihi bin nahwi was sarfi annahu abul fitani. Dan setiap orang yang mencoba untuk menafsirkan Al-Qur'an tanpa perangkat-perangkat yang baik dari ilmu nahwu, sharaf, demikian juga ilmu-ilmu yang lain, ya, ketahuilah bahwa dia merupakan dedengkot para pendusta. Nah, itulah istilahnya mungkin ya, atau para pendusta. Ya, karena menafsirkan Al-Quran tidak melalui jalurnya. Baginda Rasulullah SAW juga dalam satu hadis bersabda, kullu man fassara al-Qur'an wa kullu man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an hanya berdasarkan rekaan atau imajinasi atau pikirannya tanpa merujuk kepada penafsiran-penafsiran yang ada dan tidak menggunakan perangkat-perangkat yang memang telah dibataskan oleh para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya tempat duduk khusus di api neraka, terbuat dari api neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah bertanya kepada guru kami, ya, Maulana Syekh Dr. Al-Muhaddits Syekh Yusri Al-Hasani hafizahullah taala wa ala syekhina radhiyallahu taala. Saya pernah bertanya, bolehkah kami membaca tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir kan bagus kan? Tafsir bil ma'thur. Kata beliau enggak boleh. Beliau mengatakan tidak boleh. Lalu beliau menjelaskan apa alasan beliau tidak memperbolehkan. Kami yang pada saat itu alhamdulillah belajar di Arab, alhamdulillah pengajian atau jurusan kami pun jurusan tafsir pada saat itu, dan kita sudah terbiasa berinteraksi dengan perangkat-perangkat penafsiran Al-Quran. Tapi beliau mengatakan tidak boleh. Beliau mengatakan ya, setiap ilmu ada ahlinya, dan setiap orang yang ingin mengetahui ilmu itu harus datang belajar kepada ahlinya. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa belajar itu memang harus talaki. Dengan talaki itulah kita akan memahami penafsiran-penafsiran ayat suci Al-Quran dari kalam para ulama, para ahli tafsir. Demikian juga dengan bertalaki itulah keberkatan atau keberkahan dari ilmu yang sedang kita terima itu akan mengalir masuk ke dalam jiwa kita. Jadi nggak boleh hanya sebatas baca-baca sendiri. Apatah lagi kita ini orang ajam, pemahaman bahasa Arab kita dangkal, kita tidak mempunyai saliqatul lughah, tidak mempunyai rasa bahasa. Sehingga dalam percakapan sehari-hari pun terkadang untuk mengeluarkan atau menyusun satu kalimat atau satu ayat kalau dalam bahasa Melayu, dalam berkomunikasi itu perlu berpikir keras. Ya. Terkadang kita masih takut, masih ragu. Oh, ini mubtada khabarnya betul enggak? Ini jadi fa'il, ini jadi betul enggak? Takut kita khawatir orang akan mentertawakan kita dalam berkomunikasi. Itu kan perkara-perkara yang kecil kan, apatah lagi ya, ingin memahami dan mendalami Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci yang mulia kita. Perlu perangkat ilmu yang cukup dan mendalam ya. Bertalaki kepada para ulama. Dan beliau mengatakan pada saat itu saya masih ingat, dan saya ingat sekali, masih terngiang-ngiang di telinga saya. Beliau mengatakan di setiap tafsir, pada setiap kitab tafsir
itu ada racun. Saya pun kaget begitu, ada racun. Maksudnya racun apa? Maksud racun itu apa? Maksudnya pemikiran setiap ahli tafsir itu ya, tidak seluruhnya 100% benar. Terkadang ada kekeliruan yang pada akhirnya nanti akan diluruskan ya, atau diperbetulkan kalau dalam bahasa Melayu, diperbetulkan oleh pakar tafsir selanjutnya. Contoh misalnya Al-Imam Fakhrul Razi radhiyallahu taala dalam kitab tafsir beliau At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib. Dan kita mengetahui bahwa Al-Imam Razi, Fakhrul Razi luar biasa. Ya, imam Rabbani luar biasa. Keahlian beliau pada seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Akan tetapi ternyata dalam penafsiran Al-Quran beliau pun masih banyak yang disanggah dan diluruskan oleh ulama yang datang setelah beliau. Itu kan sebagai tanda bahwa, sebagai bukti bahwa tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Pasti ada kekeliruan, tapi kekeliruan yang tidak sepatal kita. Kalau kita kan kekeliruan memang berdasarkan kebodohan, berdasarkan kejahilan. Adapun mereka, kekeliruan mereka itu adalah kekeliruan yang masih berdasarkan kepada prinsip-prinsip ijtihad, ya, prinsip-prinsip istimbat hukum, ya, ijtihad. Jadi untuk meluruskannya sangat mudah, dan kekeliruan itu hanya kekeliruan yang bersifat arid, maksudnya sesuatu yang melintas begitu saja dan sangat mudah untuk diluruskan. Tetapi untuk meluruskannya kita perlu merujuk kepada orang yang ahli, orang yang pakar. Kalau kita ya bahasa Arab kita saja ya na'am, la, na'am, barakallahu fikum, barakallahu alaina. Seperti itu saja kan, itu yang kita ulang-ulang, itu yang senantiasa kita dendangkan. Adapun bahasa Al-Qur'an adalah bahasa langit yang perlu kita fahami dengan perangkat-perangkat yang jitu, dengan perangkat-perangkat yang mendalam, dan harus merujuk kepada ahlinya. Ya, kita belajar kepada para ulama yang mempunyai keahlian dalam tafsir. Kita dengar cara mereka menafsirkan, cara mereka mentarjih baina aqwalil ulama al-mufassirin. Bagaimana mereka menyaring, istilahnya mentarjih itu istilah kita kira-kira menyaring lah. Ya, mana di antara pendapat-pendapat para ulama yang sesuai, yang kuat, demikian juga yang berselari dengan keadaan zaman kita saat ini. Jadi Al-Quran itu akan senantiasa memberikan makna tajaddudul makna, memberikan makna-makna baru yang sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman. Jadi penafsiran zaman dahulu di karangan para ulama salafus soleh adalah penafsiran yang sifatnya terbatas pada lingkungan, demikian juga pada perubahan masa pada saat itu, pada perubahan zaman pada saat itu. Penafsiran mereka ya sekitar itu saja. Adapun kita saat ini, ya, dunia kita lebih luas dibandingkan mereka. Dalam makna pandangan kita terhadap dunia ini lebih mencakup dibandingkan mereka. Kalau mereka kan pandangan mereka ya sebatas kampung halaman mereka, sebatas di mana tempat mereka belajar dan pergi merantau misalnya, atau pergi berziarah. Kalau kita kan tidak. Kita ini lintas benua. Ya, berita yang hari ini terjadi di benua jauh sana dapat kita saksikan secara live di sini. Dan itu kan sangat berpengaruh pada pola dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu kalam atau satu kitab suci yang mempunyai makna yang sangat luas dan mencakup seluruh lini kehidupan kita. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran akan senantiasa mengalami pemekaran, ya, tatawurat, perkembangan sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tuntutan kehidupan kita pada saat itu. Oleh karena itu sekarang kita temukan ada penafsiran-penafsiran pendekatan ilmu yang baru, misalnya tafsirul ilmi misalnya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Zaglul kalau nggak salah, ada Zaglulnya gitu. Profesor Dr. Muhammad atau Ahmad Zaglul. Itu luar biasa. Ya, pendekatannya adalah pendekatan sains, pendekatan ilmu kekinian lah istilah kita. Pendekatan teknologi. Itu sangat luar biasa. Tapi bagi saya yang bukan pakar sains, demikian juga bukan pakar teknologi, untuk memahami tafsir itu ya memang ya perlu mengerutkan dahi dan perlu merujuk kepada kitab-kitab yang lain dan bertanya kepada ahlinya. Nah, demikian juga dalam penafsiran-penafsiran yang terkait dalam konsep akidah. Ya, itu hanya betul-betul harus kita teliti dengan baik, berhati-hati jangan sampai penafsiran kita itu yang tujuannya untuk memantapkan dan
memperdalam pemahaman kita tentang tauhid, akan tetapi pada akhirnya menjadi sebab rusaknya dan rapuhnya nilai-nilai ketauhidan dalam diri kita. Oleh sebab itu saya nasihatkan kepada kita semua, saya juga, ya, saya dan kita semua, untuk merujuk seluruh ilmu itu kepada sumber aslinya. Tolong, rujuk seluruh ilmu kepada sumber ahlinya. Sumber aslinya, mohon maaf. Kita nggak mampu baca dari kitab Arabnya, datang kepada orang yang faham tentang kitab Arab. Jangan suka-suka hati kita ya, membaca dari internet, membaca dari postingan-postingan kawan kita, membaca dari kiriman-kiriman sahabat kita dalam grup, misalnya grup WhatsApp, demikian juga dalam Instagram misalnya. Tidak boleh seperti itu. Itu akan merusak pikiran kita dan akan menumpulkan ya, cahaya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar itu ya, harus melalui proses. Ya, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu proses talaqi, bertemu muka, face to face. Ya, bersemukalah dalam bahasa Melayu. Dan itulah cara yang benar dan betul seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan diwariskan kepada umat-umat terdahulu. Kita sekarang ini Allahu akbar. Ya. Kalau ada masalah sedikit, kita merasa berat bertemu dengan para ulama. Tapi kalau misalnya ada festival misalnya, atau ada konser K-pop misalnya. Kalau di sini kan lagi semarak ya, Malaysia ini K-pop itu. Artis-artis Korea luar biasa, Masya Allah. Ya, seminggu sebelum perhelatan, tiketnya sudah habis terjual. Berdesak-desakan, nanti nontonnya sampai teriak-teriak, histeris. Kalau di sini panggil histeria. Wow, sampai ada yang menangis, ada yang pingsan. Allahu akbar. Ya. Terus ujung-ujungnya kita lihat ternyata adik-adik kita yang berjilbab. Ya, adik-adik kita yang berjilbab. Bahkan bukan hanya anak-anak remaja yang terbuai dan tenggelam dalam ya, kegilaan itu. Kebanyakan juga orang tua yang mungkin ABG tua lah. Orang-orang yang ingin membangkitkan semangat mudanya walaupun ya tetap tua ya tetap tua lah, seperti itu. Jadi mau saya semangat kita untuk menuntut ilmu kepada sumbernya itu perlu kita bangkitkan kembali. Kalau dalam bahasa Melayunya perlu kita perkasakan semula lah. Datang kepada tok guru. Ya, walaupun sejauh manapun datanglah. Setiap langkah kita itu ibadah. Baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, mencari ilmu, bertemu dengan para ulama, berjumpa dengan tok guru untuk menuntut ilmu agama dengan cara yang baik dan betul, dan niat yang ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan itu merupakan suatu nikmat dan anugerah yang cukup besar, yang sangat luar biasa, yang perlu kita ambil, yang perlu kita tempuh agar kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya para sahabat. Jadi tuntutlah ilmu, bersemuka dengan para ulama. Karena dengan bersemuka itulah kita akan mendapatkan pemahaman yang betul dan lurus tentang suatu ilmu, dan juga kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Di akhir zaman ini banyak orang yang pintar tapi kurang berakhlak. Pinternya luar biasa, nanya apapun pasti bisa dijawab. Ya, karena dia punya guru yang bisa dan boleh menjawab semua pertanyaan. Gurunya adalah Syekh Google. Ya, Al-Allamah Syekh Google. Luar biasa. Dia mampu menjawabnya, dalilnya luar biasa. Tapi dia nggak paham jawaban itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat akhlaknya, tindak tanduknya, demikian juga cara bertutur kata, cara bersikap, sangat jauh dari apa yang mereka dendangkan selama ini. Oleh sebab itu kita perlu kembali membangkitkan institusi pendidikan dengan konsep atau manhaj yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW melalui para sahabat, demikian juga generasi-generasi terusnya, ya, dalam bingkai talaki. Ya, talaki.
bersemuka. Duduk bersila lah, kalau istilah kami di Indonesia. Duduk bersila di hadapan guru. Seperti itu. Tanpa melalui proses itu nggak bisa. Ya. Pemahaman kita tentang agama itu hanya sebatas sathiyah. Sathiyah itu maknanya kulit-kulitnya saja. Dan menurut kajian para ulama bahwa di akhir zaman ini yang merusak tatanan nilai agama Islam adalah orang-orang yang mempunyai ijazah, bukan mempunyai ilmu yang mendalam ya, mempunyai ijazah atas nama agama, akan tetapi mereka tidak seberapa paham tentang agama. Mereka belajar agama di university atau universitas sebatas kitab-kitab terjemahan, itu pun dengan SKS yang sangat terbatas, pertemuan yang sangat ringkas. Lalu penjelasan dari dosennya pun atau pensyarahnya pun terkadang nyeleneh begitu. Saya masih ingat dulu waktu saya menempuh ya, pendidikan di master. Ya, ada seorang profesor, tapi saya nggak perlu sebut namanya, luar biasa profesor. Ya, umurnya 70 tahun lebih ya sudah. Ya, kalau kita lihat kematangan ilmunya ya harus sesuai dengan umur lah, seperti itu kan. Tapi saat beliau menjelaskan tentang posisi akal dalam Islam, saya mengesan atau saya menciduk ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Beliau mengatakan bahwa akal itu adalah sumber segala-galanya. Ya, akal mempunyai otoritas untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Wah, saya sudah mulai, bahaya ini, saya cakap seperti itu. Ya, saya teringat dengan pendapat Mu'tazilah yang mana mereka mempunyai konsep berfikir, ya, atau konsep mereka adalah al-hasanu ma hassanahul aqlu wal qabihu ma qabbahahu al-aqlu. Konsep kebaikan itu adalah apa yang dianggap baik oleh akal, dan keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh akal walaupun tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tatanan ajaran Islam. Ya, saya mulai berpikir, mulai meragukan tentang kefahaman beliau kepada apa yang beliau sedang ajarkan pada saat itu. Lalu saya mengangkat tangan, mohon maaf Prof, ya, saya masih belajar, saya bilang, saya cakap macam itu. Saya masih belajar dan saya pun sedang menimba ilmu melalui Prof. Tapi mohon maaf, saya ingin menyanggah sedikit, saya ingin bertanya sedikit dan ingin menjelaskan seperti itu. Kalau sekiranya saya salah, ya tolonglah diluruskan. Mohon maaf ya, saya mencampur-campur bahasa. Lalu saya cakap lah, Prof, mohon maaf, apa yang Prof cakap tadi itu tak sesuai dengan akidah kita, sangat bertentangan dengan konsep tauhid kita, karena itu merupakan cara berpikir di luar dari ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah maksud saya, seperti itu. Tapi karena mungkin merasa dia lebih berpengalaman dan ya biasalah gengsi ya, sifat gengsi itu ada, demikian juga merasa dia itu profesor dan saya ini masih pelajar yang inilah. Ya, dia mencoba untuk membela diri, tetapi kebetulan dalam satu kelas itu ya 80% atau 80% itu adalah mahasiswa pasca sarjana yang telah menempuh pendidikan S1 atau ijazah di Timur Tengah. Ya, sama ada daripada Mesir, demikian juga daripada Yaman. Ramai sangat. Ya, masing-masing kawan itu mengeluarkan argumentasi untuk memberikan pembelaan terhadap apa yang saya sampaikan, dan pada akhirnya ya profesor itu merasa terpojok, lalu mengatakan, ya terserah kalian lah, ya tapi inilah yang saya yakini selama ini. Ini kan sebagai tanda bahwa, sebagai bukti bahwa tidak semua orang yang mempunyai gelar tinggi itu ilmunya sesuai dengan gelar yang didapatinya. Karena untuk mendapatkan gelar kan gampang. Menyusun tesis itu lebih gampang dibandingkan menyusun struktur berpikir atau pola pikir yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena untuk menciptakan struktur pemikiran yang sehat, yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam, itu perlu bertahun-tahun. Ya, belajar ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahu itu masuk salah satu ilmu yang
mampu memberikan kepada kita penguasaan terhadap cara berpikir yang baik, ya, cara merespon sesuatu dengan baik. Demikian juga usulul fiqh, ya, itu kan ilmu-ilmu yang akan menciptakan malakah. Maksudnya malakah itu maksudnya kemampuan, ya, kita untuk berpikir dengan baik, untuk bertindak dengan baik, untuk mengambil kesimpulan dengan baik. Itu perlu waktu yang cukup panjang, rentang waktu yang cukup panjang. Mulai belajar nahunya, sorobnya, belajar balaghahnya, belajar mantiknya. Demikian juga ilmu-ilmu cara berpikir yang lainnya. Ilmu filsafat juga perlu kita pelajari, filsafat Islam, kan ada filsafat Islam yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, demikian juga imam-imam yang lain. Adapun dalam dunia kampus, dan saya orang kampus juga, saya tahu, dan alhamdulillah saya pernah menjadi dosen walaupun hanya 2 tahun dan saya berhenti karena saya melihat kehidupan dosen, kehidupan kampus itu bukan kehidupan yang sesuai dengan diri saya. Saya melihat banyak kepincangan, banyak kecelaruan yang berlaku dalam sistem pendidikan kampus yang ada di dunia saat ini, kecuali kampus-kampus yang disandingkan dengan pusat-pusat talaki. Contoh misalnya kami di Al-Azhar, alhamdulillah, kami ada kampus, ada yang diistilahkan dengan Jami'ah University. Demikian juga ada jami'ah, ada jami'ah, ada jami'. Ya, jami' itu artinya masjid tempat melakukan talaki ilmu langsung bersemuka dengan para ulama. Demikian juga di beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa, ada beberapa kampus atau university yang berbasis pesantren. Ya, itu istilahnya, ya, universitas berbasis pesantren. Maksudnya di siang hari mereka belajar di kampus, di university, belajar silabus, demikian juga yang lainnya, SKS kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi di waktu petang dan malam mereka belajar di pondok pesantren, ya, bertalaki dengan para ulama, para kiai, para habaib. Dan itu akan semakin menumbuhkan malakah atau kemampuan mereka untuk mencerna dan mengaplikasikan ilmu yang mereka tuntut pada saat itu. Jadi memang harus ada dua, ya, pendekatan yang perlu kita lakukan agar ilmu pengetahuan yang kita tularkan atau kita transfer kepada orang itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama adalah penguasaan tentang kitab turos dengan baik melalui proses talaki. Dan yang kedua adalah penguasaan tentang tata cara penyampaian atau tata cara beretorika, istilah dalam bahasa Indonesia, yang itu akan tumbuh dan bersemai dalam jiwa kita melalui proses kehidupan kampus, university. Dalam university kita diajarkan cara beretorika, ya, cara berinteraksi dengan berbagai macam manusia yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda dengan kita, mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kita, dan itu akan semakin mempertajam pemahaman kita tentang agama dan akan mempermudah bagi kita untuk mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai agama yang ada pada diri kita dalam keseharian kita, seperti itu. Jadi perlu dua-duanya kita tempuh, kehidupan pondok dan kehidupan kampus. Seorang yang tidak pernah mondok dan hanya kampus saja, maka dia akan cenderung berpikiran liberal, mohon maaf ya, cenderung berpikiran liberal. Dan orang yang hanya sebatas mondok, belajar pondok tanpa belajar di kampus, university, maka dia akan memahami agama itu dengan pemahaman yang jumud, yang kaku, ya, kaku. Dan perlu kita ketahui bahwa Islam ini adalah ajaran yang mempunyai elastivitas, ya, mempunyai keterbukaan lah, ajaran yang terbuka, bukan ajaran yang terkungkung oleh pemikiran tertentu, bukan ajaran yang terkungkung oleh budaya dan tradisi tertentu, akan tapi agama Islam ini adalah suatu agama atau ajaran yang salihul likulli zamanin wa makan, ajaran yang mampu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dengan setiap zaman dan tempat, seperti itu. Dan untuk memahami persesuaian itu kita perlu ada kepakaran, ada ilmu pengetahuan yang mendidik kita untuk boleh memadukan antara teori dan kenyataan dalam hidup kita. Dan dua institusi inilah apabila kita gabungkan dalam diri kita, maka dia akan menciptakan keserasian, menciptakan balancing kalau istilah kita, ya, tawazun dalam berpikir, seperti itu. Oke, kita kembali kepada
wajhul munasabah awil rabt bainal ayat. Disebutkan juga penjelasan mengenai hukum yang dikenakan terhadap mereka semua, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Dan juga disusuli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan sebab kekufuran mereka, yaitu syirik. Ya, kesyirikan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin menyembuhkan penyakit kekufuran mereka dengan menetapkan atau mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui pembuktian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim setelah menjelaskan tentang kekufuran, demikian juga pembangkangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian juga kaum musyrikin pada saat itu, turunnya ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim merupakan satu upaya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati dan untuk menerapi penyakit yang sedang menggerogoti hati orang-orang pada saat itu, yaitu golongan ahli kitab, demikian juga orang-orang musyrik yang mempunyai pemikiran tentang konsep ketuhanan yang sangat keliru. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya, dan juga menjelaskan tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu konsep, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, konsep tunggal ketuhanan. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan alasan-alasannya, perinciannya dalam bentuk bukti-bukti yang nyata dalam kehidupan mereka. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulki allati, itu kan merupakan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kaedahnya. Ya. Ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang cara berpikir. Ya, cara berpikir ya, yang ditawarkan oleh Islam. Cara berpikir pertama yang diajarkan oleh Islam adalah mulai dari konsep umum, ya. Setelah itu masuk ke konsep khusus, perincian, mulai dari kaidah lalu perinciannya. Ada juga konsep yang lain, mulai dari perincian, setelah itu timbul suatu kesimpulan yang menjadi kaidah atau rumus. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, adapun rumus yang pertama, ya, seperti rumus kerucut, ya, kerucut, piramid, mulai dari ujungnya, puncaknya, kaedahnya, setelah itu penjabaran. Ya, penjabarannya. Nah, kalau diistilahkan dalam ilmu ilmu balaghah itu lafun wa nashrun murattab au lafun wa nashrun musyawwash. Itu istilahnya dalam ilmu balaghah. Dan konsep itu, teori itu ada dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat ini. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep atau kaedah ketuhanan, kaedah tentang tauhid. Setelah itu baru merincikan bukti-bukti ketauhidan itu pada ayat selanjutnya. Seperti itu. Dan itu merupakan satu pola atau satu konsep yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam menyusun cara berpikir, mulai dari yang umum ke yang khusus atau yang khusus ke umum. Seperti itu. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memaparkan beberapa jenis rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalil-dalil kekuasaannya. Bahkan ditegaskan bahwa perkara atau sesuatu yang baik ialah sesuatu yang terbaik adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maksudnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ketika kita menghadapi suatu keadaan yang sukar dan sulit, kita tak mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Demikian juga bagaimana cara kita untuk mengambil kesimpulan dari suatu proses berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Al-luju ilallah. Al-luju ilallah maksudnya kembali kepada nilai-nilai Al-Qur'an. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu kita mampu dapat menemukan pola atau konsep berpikir yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang berselari dengan nilai-nilai iman dan ketauhidan yang ada dalam jiwa kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyatakan bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu wa taala
yang tiada Tuhan selain Dia. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Rahmatnya mencakup segala sesuatu. Ya. Sifat rahman Allah itu mencakup segala sesuatu. Pemurah. Ya, Allah Maha Pemurah. Bukan hanya kepada orang yang taat, akan tapi ya, juga diberikan kepada orang ya, orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahaluasan rahmat Allah kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha berkuasa untuk memberikan manfaat dan kebaikan, dan Dia jugalah yang mempunyai kuasa untuk menolak kemudaratan dan kejahatan. Ya. Oleh karena itu, janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu apapun yang lain. Ya. Baik atau sama ada dengan melakukan kesyirikan uluhiyah, konsep ketuhanan uluhiyah, yaitu seseorang yang beriktikad bahwa terdapat sekutu yang menolong Allah Subhanahu wa taala dalam tindakannya. Ya, itu dianggap sebagai syirik uluhiyah. Seseorang yang beranggapan atau berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan dari zat yang lain dalam melakukan tugas-tugas, dalam melakukan tugasnya sebagai Tuhan yang mentadbir. Dan itu dianggap sebagai kesyirikan uluhiyah. Atau syirik rububiyah, yaitu meletakkan atau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan penciptaan, demikian juga pentadbiran dan juga pengambilan hukum-hukum syariat, ya, sama ada berkenaan dengan ibadah, demikian juga hukum hakam halal dan haram daripada sumber selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ketika seseorang mengambil suatu keputusan atau kesimpulan hukum dari akalnya, bukan bersumber dari Al-Quran, itu berarti dia telah melakukan kesyirikan rububiyah, ya, menurut pendapat Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ya, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, kesimpulan apapun yang kita akan tarik, maka kewajiban kita adalah untuk mengembalikannya kepada asal. Ya, pedoman kita yaitu Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW dan telah dirincikan oleh para ulama. Kita kan mempunyai 4 landasan atau 4 asas. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Keempat asas ini kena berselari, seiring sejalan. Kalau kita menolak qiyas, maka akan banyak hukum hakam yang akan kita buang. Demikian juga apabila kita menolak ijma, maka akan banyak ya hukum hakam yang akan kita buang juga. Bahkan bukan hanya hukum hakam, ya, juga boleh terkait dengan konsep akidah. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya kata beliau, faqauluhu, mana tadi? Wa inna ma khassa Allah Ta'ala al-wahdaniyata war-rahmata bi-dzikri duna ghairihima min as-sifati litadhkiril kafirin al-katimin lil haqqi bi alla malja'a amamahum ghairullahi littiqa'i 'adzabihi wa targhibihi bit-taubati wa 'adamil ya'si min fadlihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan tentang kekuasaan dan kerahmatan tanpa menyebutkan sifat-sifat yang lain, bertujuan untuk kembali mengingatkan orang-orang kafir tentang orang-orang kafir yang menyembunyikan kebenaran. Yang dimaksud menyembunyikan kebenaran di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kebenaran tentang kenabian baginda Rasulullah SAW, demikian juga menyembunyikan beberapa hukum terkait dengan hudud, ya, rajam, demikian juga pengharaman khamar, pengharaman riba, demikian juga yang lainnya, bahwa
tidak ada suatu tidak ada suatu tempat untuk berlindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat wa ilahukum ilahu wahid itu merupakan ayat yang menjelaskan tentang tarhib, ancaman, intimidasi. Kalian yang pendusta, yang pembohong, yang penipu, yang kufur, yang syirik, kalian tidak akan pernah menemukan jalan kembali, tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tarhib setelah menjelaskan tentang kekufuran, pengkhianatan dan kebohongan mereka. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini merupakan ayat yang mempunyai pengertian tarhib, ya, menakut-nakuti, mengingatkan dan mengancam siapapun yang melakukan penyelewengan. Wa ilahukum ilahu wahidnya itu merupakan tarhib. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyusulinya atau meneruskannya dengan ayat targhib. Targhib itu motivasi, bujukan, demikian juga hiburan, ya, bainat targhib wat tarhib gitu ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kenyataan tersebut juga mendorong mereka supaya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim merupakan ayat yang mengandung dua makna. Yang pertama makna tarhib, ya, dan yang kedua makna, ya, at-targhib. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bainat tarhib wa targhib, seperti itu. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya di awal surah Al-Fatihah kan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan, arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Arrahmanir rahim itu merupakan ayat targhib, manakala Malik Yaumiddin itu adalah ayat tarhib, seperti itu. ثم أورد الله تعالى أدلة وحدانيته وقدرته ورحمته في هذا الكون بالذات فأبان أنه خالق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك من غير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها بديعة الجمال ودقيقة النظام كل ما فيها يجري لأجل مسمى في مقداره محكمة التناسب فيما بينها عن طريق ما يسمى بالجاذبية. Ya, jazibiyah itu maksudnya apa ya dalam bahasa Indonesia? Jazibiyah itu maksudnya biljazibiyah itu kayak keseimbangan rotasi. Nah, seperti itu. Nujumaha wa qamaraha lil inarati wa taqdiri hisab asy-syuhur wa syamsaha lil idha'ati wa imdadil hayawan wan nabati bil harara. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. وقال تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan atau membentangkan bukti keesaannya, kekuasaan dan kerahmatan yang terdapat dalam alam semesta ini. Allah mulai membentangkan, mulai memaparkan satu demi satu tanda-tanda kekuasaan, demikian juga bukti-bukti cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan apa yang terkandung di dalamnya. Langit dengan 7 petalanya. Kita nggak tahu apa yang ada di atas langit itu, yang terkandung dalam 7 petala langit itu. Ya. Apakah di sana ada buah-buahan? Ada. Wallahu a'lam. Tapi saya rasa nggak ada buah-buahan karena langit itu merupakan alam ruhaniyin. Ya. Maksudnya yang menduduki, yang menjadi penduduk situ ya arwah,
arwah para nabi dan rasul, demikian juga para malaikat dan orang-orang soleh. Jadi di sana nggak ada buah-buahan, nggak ada tempat bertamasya, nggak ada pantainya, nggak ada tempat melancongnya. Ya, bukan macam Kak Dunia nih, Kak Dunia lengkap lah kan. Ya, ada air terjun, demikian juga yang ada pun di langit tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah makna, alam maknawi. Ya, ada kerinduan, ada kecintaan kepada Allah, ada keinginan untuk senantiasa dekat kepada Allah. Itu yang ada di sana. Alam ruhaniyin istilahnya. Merangkumi seluruh cakrawala dan orbitnya, seluruh cakrawala itu. Langit bintang gemintang, demikian juga planet-planet yang tidak terbilang jumlahnya, tidak seorang pun yang mengetahui jumlah planet itu berapa. Walaupun memang dulu waktu kita masih di sekolah rendah atau sekolah dasar kan kita diajarkan bahwa jumlah planet itu ada 9 gitu kan. Walaupun setelah beberapa tahun berlalu ternyata pembatasan 9 itu adalah pembatasan yang keliru. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Bumi, Pluto, itu kan ada istilah-istilahnya. Tapi ternyata setelah beberapa tahun berlalu ada inkisyaf baru, ada penemuan baru, dan pada akhirnya ilmuwan sepakat bahwa jumlah planet yang ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun yang mampu mengetahui jumlahnya. Adapun perkiraan sekian itu perkiraan, tidak betul, itu salah. Demikian juga langit yang tidak bertiang. Tidak ada tiang yang menjadi pasak kepadanya, dan demikian juga tidak sesuatu apapun yang menggantungnya di bagian atas. Jadi langit itu nggak ada tiangnya dan nggak ada tempat dia bergantung. Tidak ada tempat bergantungnya. Langit itu ya rata seperti itu, melayang-layang. Ya kan? Bi ghairi amadin tarawunaha, dalam Al-Qur'an seperti itu. Kamu akan melihat langit tanpa tiang yang terlihat. Seperti itu. Pandangannya sangat baik, sangat cantik, sangat menarik. Kita memandang langit itu luar biasa. Demikian juga kedudukannya mengikut susunan-susunan. Disusun oleh Allah Subhanahu wa taala planet-planet, langit-langit, demikian juga seluruh cakrawala yang ada. Sangat tersusun, sangat indah, sangat rapi, demikian juga sangat menarik seperti itu ya. Dan semuanya akan senantiasa beredar sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa tunduk, beredar pada orbitnya. Satu aja yang membangkang, maka akan terjadilah kiamat dunia. Coba misalnya kecepatan perputaran planet-planet yang mengitari bumi dan bumi mengitari matahari, itu kecepatannya, kelajuannya tidak seorang pun yang mengetahuinya. Adapun penyebutan kecepatan dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang selama ini kita baca dari buku-buku tentang sains, tentang perkiraan-perkiraan kelajuan daripada galaksi, itu bohong. Bagaimana mungkin mereka tahu sesuatu yang mereka tidak sempat, tidak pernah ke sana, tidak pernah tidak pernah berjumpa, tidak pernah mengukur secara langsung? Mana mungkin? Itu bohong. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tetapi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan tentang kelajuan, maksudnya kelajuan tanpa batas, seperti itu, kelajuan. Laju sangatlah macam itu. Ya. Kalau sekiranya ada satu di antara galaksi atau planet yang berhenti atau mengurangkan kelajuan dia, maka akan berlaku benturan. Ya. Seluruh planet akan berbenturan. Dan pada saat itu akan terjadi kiamat. Oleh sebab itu cukup mudah atau sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta ini. Dikurangkan sikit aja kelajuan daripada bumi, sama ada bumi ataupun planet yang lain, maka akan terjadi benturan-benturan dan semuanya akan hangus terbakar dan punah hilang tanpa bekas. Dan setiap struktur berada dalam keseimbangan dan daya tarik jazibiyah. Jazibiyah itu
gravitasi bumi, gravitasi masing-masing planet. Jadi setiap planet itu mempunyai daya gravitasi, gitu ya. Jadi sehingga bumi atau planet yang lain itu tidak bisa merapat karena ada tolakan, ada penolakan, ada dorongan. Itu gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi, demikian juga planet yang lain. Ya, diistilahkan dengan al-quwatul jazibiyah dalam bahasa Arabnya. Saya baru ingat gravitasi. Kalau dalam bahasa Melayu kalau nggak salah itu gravity ya. Gravity lah, bukan gravitasi akan tetapi gravity. Demikian juga bintang dan bulan menyinarkan cahaya dan menentukan perkiraan bulan atau tanggal, tarikh. Ya, demikian juga matahari memancarkan cahaya ya kepada yang memberikan kehangatan kepada hewan dan manusia. Kita bayangkan kalau seandainya matahari berhenti seminggu aja untuk memancarkan cahayanya kepada kita, akan banyak mati, akan banyak kebinasaan yang terjadi. Ya. Buah-buahan tidak akan pohon buah-buahan tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga kita akan mungkin mati kebekuan lah. Kita akan mati membeku. Karena salah satu tujuan atau fungsi dari matahari, cahaya matahari adalah untuk menghangatkan tubuh kita. Karena sesuatu yang berada dalam kegelapan itu biasanya sejuk atau dingin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya matahari untuk memberikan kehangatan kepada tubuh kita. Demikian juga pada makhluk yang lain. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-5 ya. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya dialah yang telah menjadikan matahari yang memancarkan cahaya-cahaya terangnya. Demikian juga bulan yang memancarkan cahayanya, dan dialah yang menentukan perjalanan setiap satu pada tempat yang pada tempat-tempat beredarnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran seluruh planet. Ya. Tujuannya apa? Agar kalian dapat mengetahui tentang bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi seiring dengan perputaran atau peredaran planet mengitari matahari, maka dengan melalui peredaran itu kita akan mampu menentukan tentang tahun, jumlah tahun, demikian juga bulan, tanggal, dan juga jam. Ya, seperti itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang gemintang, nujum itu bintang gemintang, bagi kalian agar kalian menjadikannya sebagai pedoman dalam kegelapan malam, sama ada di darat demikian juga di laut. Jadi bintang itu merupakan panduan, ya, rambu-rambu perjalanan lah, rambu-rambu. Ya, jadi orang zaman dahulu, nenek moyang kita, untuk menuju kepada suatu tempat, mereka itu mempelajari ilmu perbintangan. Kalau bintangnya seperti ini, maksudnya arahnya ke sana, demikian juga. Seterusnya lah, dan sangat difahami oleh orang-orang yang suka berlayar, gitu ya. Nah, di sini penjelasan dan perincian tentang ayat 164 itu cukup luas ya. Di sini masih ada berapa ya? 1, 2, 3. Masih ada 10 halaman atau 10 muka surat. Tetapi kita tidak akan mampu untuk membaca semuanya karena masa kita, waktu kita sangat terbatas. Tapi kesimpulannya, ayat 164 ini merupakan perincian tentang bukti-bukti keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipaparkan dan telah dijelaskan pada ayat 163 dengan tujuan untuk menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan konsep ketuhanan yang diyakini oleh orang-orang musyrik ya, pada saat itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang beberapa kejadian yang ada di muka bumi ini, mulai dari pergantian malam, demikian juga peredaran bumi pada porosnya, pada orbitnya, demikian juga
adanya kapal yang berlayar untuk mengangkut seluruh bahan-bahan dan barang-barang keperluan kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang awan ya, yang mengepul, awan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya air hujan yang turun ke muka bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan itu bisa dibaca dalam ilmu sains atau dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu fisika misalnya, yang menjelaskan tentang gravitasi bumi, demikian juga yang lainnya. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan memberikan seluruh facility itu secara free, gratis, untuk memudahkan kita, untuk menggampangkan kita menunaikan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan atau teori keseimbangan dalam pembuatan kapal laut agar kita bisa atau mampu boleh menggunakan transportasi laut itu untuk mengangkat atau mengangkut keperluan kita untuk pergi berhaji pada zaman dahulu ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan gaya gravitasi bumi sehingga apapun yang ada di atas bumi itu tidak melayang-layang. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan gaya gravitasi atau gaya graviti dalam bahasa Melayu, maka setiap apapun benda yang ada di atas bumi ini akan senantiasa terbang dan melayang-layang. Dan itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan memperbetulkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah, semakin sayang kepada Allah. Ya, cinta haruslah berbalas cinta. Allah sangat cinta kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita. Kita diciptakan dari ketiadaan, diberikan facility, dilahirkan dalam keadaan suci, ya, diberikan facility makanan, minuman, pakaian, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asuhan kedua ibu bapak kita, demikian juga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk semakin memperdalam pengetahuan, demikian juga diberikan kesempatan untuk menikmati apapun yang ada di muka bumi ini, makan, minum, kendaraan, menikah, mempunyai anak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menaklukkan, menundukkan seluruh alam semesta ini untuk berkhidmat kepada kita. Ya, untuk berkhidmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi kan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta dan isi-isinya ini untuk berkhidmat kepada kita, untuk menolong kita, untuk menolong kita mewujudkan misi kehidupan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mewujudkan apa yang menjadi misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menagih kita. Allah Subhanahu wa taala akan soal kita. Hari itu saya bagi cahaya matahari tahu. Cahaya matahari free. Tujuannya agar awak tidak kedinginan, tidak kesejukan, awak boleh sholat. Demikian juga agar buah-buahan itu boleh matang. Agar kamu tidak kesusahan dalam melalui tempat yang gelap. Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya atas dasar cinta dan kasih sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan kecuali satu, dan itu pun untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, yaitu bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan dan memperbetulkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan menyembahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala gila pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala gila sesembahan, akan tetapi itu memang tugas kita, dan maslahat serta manfaatnya akan kembali kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedua ayat ini mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terbuai oleh dunia, jangan kita terbuai oleh hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tujuan dari kehidupan kita. Kita harus fokus, kita kena fokus kepada tujuan kita. Apa? Allah. Ingin dekat kepada Allah, ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala,
ingin membalas cinta Allah dengan cinta kita, ingin membalas kasih sayang Allah dengan kasih sayang kita. Demikian juga yang lainnya. Ya, itu tugas kita di dunia ini. Bukan untuk saling begaduh, bukan untuk saling Allahu Akbar, saling berburuk sangka, saling menzolimi, ya, saling menuduh, saling membunuh, saling menghina. Itu bukan tujuan hidup kita. Bahkan malah kalau dalam bahasa Melayu ya, malah itulah penghambat ya, bagi kita untuk boleh sampai kepada matlamat sebenar daripada kehidupan kita, yaitu menjadi hamba yang hakiki, hamba mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang boleh saya atau bisa saya sampaikan dan kita diskusikan pada pagi yang penuh berkah ini. Insyaallah kita akan jumpa pada pertemuan selanjutnya pada ayat berapa ya? 165 ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadi sebab kita semakin dekat dan semakin ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dan taufik kepada kita, dan kalau kita meninggal dunia nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan beliau, tidak berpisah dari beliau. Ya, menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada beliau, dan juga kita niatkan untuk ibu dan ayah kita yang kita cintai, istri dan anak-anak kita yang kita sayangi, demikian juga sahabat-sahabat kita, jiran-jiran dan kaum muslimin dan muslimat secara am. Ya, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, kita menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada pengarang tafsir Al-Munir, yaitu Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau, mencintai beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami, demikian juga untuk menjiwai serta mengamalkan isi tafsir yang beliau tulis tersebut. Allahumma amin. Ya. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri, kita baca salawat 3 kali terbingkis untuk kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.